Hari ini kita kedatangan Amanda Manopo dan Kenny Austin. Terima kasih udah mampir ke sini. Ternyata rumah kita nggak terlalu jauh ya. Lumayan tetanggaan. Lumayan tetanggaan ya. Tapi sebelum kita mulai hari ini, gua mau request ke Amanda. Ini amanah soalnya. Apa tuh? Jadi Baru opening kayaknya udah berat banget. Langsung gue dikasih amanah gue. Sebelum kesini itu gue abis nemenin nyokap. Nyokap gue operasi katarak di rumah sakit Pondok Indah. Dia operasinya jam berapa tuh? Jam 9 sih. Jam 9, kita kan syuting jam seginian. Jadi nemenin bentar abis itu kan kesini. Jadi pas gue bilang, tapi nanti aku tinggal dulu ya soalnya mau ketemu Amanda Manopo sama Kenny. Terus bilang, ih lucu banget itu Amanda. Ini lucu banget dia bilang gitu. Mukanya langsung beda ya. Padahal lagi tegang dia. Lagi tegang deh. Lagi tegang dia. Mama takut langsung lucu banget Amanda. Nah dia nitip. Apa? Minta bikinin video. Kok ketawa? Iya, bener kan? Bener gue gak bohong Nggak, nih. tapi inget Gak loh. peres nih gue. Aku kira tadi abang bakalan lupa. Hah? Enggak dong. Bener. Enggak. Amanah soalnya. Amanah. Minta bikinin video nyemangatin dia operasi. Namanya tante siapa? Tante Aku panggil Eti. Mama. Tante Eti. Iya. Mama Eti boleh. Mama Eti semangat operasinya semoga cepat pulih lah gitu Oh, aja. iya, oke, Ya, oke. gampang-gampang Gemes aja banget. ya. Ini kayak gua fans ketemu di mall aja. Anggap aja gitu. Berdua apa aku mau yang pegang sendiri ya? Boleh. Ngomongnya sih Amanda ya, tapi kamu udah ngomong gitu aku gak enak sama Kenny. Jadi apa-apa. Ya udah Dia aku udah aja. ngomong gitu kan gue jadi gak enak. Dia Pasti- ngomongnya Amanda doang Soalnya soalnya. dia sama Fajar juga sebenarnya bukan sama gua. Ya boleh selfie aja. Selfie. Aku aja ya sayang. Kamu aja. Kamu gak diajak. Jadi gak enak gue. Mama Eti ya? Mama Iya. Eti. Kita kenapa gak bikin pas off cam aja sih? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan emang benar. Ini apa adanya. Lumayan Emang kayak durasi gitu. lah ya. Berdurasi ya. Bener. Jadi aku lama-lamain aja deh. Iya benar. Halo Mama Eti, salam kenal. Aku Amanda. Mama Eti, semoga lancar operasinya. Mama Eti cepet pulih. Pokoknya Mama Eti harus sehat-sehat. Nanti kalau udah sembuh nanti ketemu sama aku ya. Dadah Mama. Aku salfok banget kalian tuh kayak. Iya. Ya pasti dia seneng banget sih. Iya, seneng pasti seneng banget. sih. Oke, makasih untuk hari ini. Udah cuma gitu. Cuma buat minta itu doang. Oke, jadi kalian ini kan pasangan baru nikah 6 bulan. Belum sih. Oktober, ya berapa? 5 kali ya. Oktober, November, Desember, Januari 4 berarti. 4. 3 dong jatuhnya. Oh ya Tiga. karena baru Januari baru masuk. Iya. Iya. Aduh, gue pengen nanya soal itu, tapi lagi-lagi ada yang lewat nih di kepala, ini harus ditanyain. Apalagi sih? Lagi nih ada yang lewat nih. Amanah siapa lagi? Hah? Gini, Fajar sad boy. Aduh gue capek banget tau gak sih. Dia tuh kayak apa ya, kayak kodamnya gue atau nggak kemanapun gue pergi kayak orang tuh selalu nanya adiknya mana. Nah, karena gue tuh dia syuting di sini udah pernah Gimana? podcast Capek nggak? bareng. Lumayan. Terus kita sempat ada kerja bareng. Sempat waktu di TV juga ketemu di backstage. Tapi kemarin itu di grup pertemanan gue itu ada yang nge-capture, lihat ini ridersnya Fajar. Oh iya tuh sad lagi boy. rame itu. Iya kan, mobil harus Alphard segala macam. Gue di grup itu gue belain dia. Gue bilang gue pernah syuting bareng dia, gue pernah kerja sama dia, nggak ada satupun barang yang dia minta. Sebenarnya ada tau. Apa tuh? Dia tuh riders dia tuh gampang banget. Makanya pas di situ ada riders misalkan, gue boleh sebutin nggak sih kayak ada di sana ridersnya. Kita sensor aja. Ya nanti ya benar. Nah di situ bukan itu. Terus Oke. habis itu makanan dia tuh sukanya cuma biskuit. Ya Ya. sampai tahu aku makan. Oh, kan nggak tahu. Cuma aku di sini yang nggak tahu. Iya, kita Dia semua makan tahu. dia tuh nasi tuh makan tuh susah banget. Makanya kenapa dia Emang tuh kecil. tinggal gimana sih satu rumah kah? Apa gimana sampai Enggak, gue tahu? tuh hampir ketemu dia hampir tiap hari soalnya. Dan kita Kok tuh udah bisa? deket sama keluarganya juga. Udah deket sama mama Iya. papanya. Mama papanya juga percayain Fajar sama aku pun Kenapa juga. ya? Ya udah Iya, keluar kalau- Jar. Ternyata dari tadi di situ deh. Begini. Jadi itu riders pasti Itu enggak, bohong dong. bohong. Gue rasa Gue kalau belain lo Fajar. Kukuk kikuk. gue rasa kalau naik Alphard dia kayak kebingungan deh. Lagian di ridersnya juga harus Alphard, harusnya juga huruf gede semua. Udah jelas itu pasti bercanda-bercandaan atau Canda, itu ya mungkin mau jatuhin atau apa. Nanti kalau gue ketemu sama dia nanti gue tanya secara langsung deh. Iya. Nah dia juga datang kan ke nikahan waktu itu kan.
Ini Iya gimana? kan? Aku Oke. samain. Nah, selama 3 bulan, kalau dari Kenny, apa yang lu paling rasakan nih pernikahan lu ini tuh apa yang lu baru belajar di pernikahan? Yang pasti Kok langsung berat? enggak dong. Gue udah langsung diem gitu. yang pasti tanggung jawabnya pasti bertambah lah. Sama kalau tidur udah nggak sendiri, ada yang nemenin. Kalau bangun pagi udah ada yang nanyain mau sarapan apa. Gitu-gitu. Oh, ada yang nanyain. Pagi-pagi sarapan apa? Mau sarapan apa? Ditanyain. Ditanyain. Oh, ditanyain. Tapi kan masing-masing beda-beda dong. Oh, iya. Beda-beda ya masing-masing. Gak bisa Karena sama kan mungkin memang. Kenny kan tipe orang yang kalau pagi-pagi harus sarapan. Nah ada pasangan yang pagi-pagi emang gak mau sarapan gitu. Jadi Ada. sarapannya sendiri. Ada. Iya. Sayang kita pergi yuk. Nggak, kalau kita biasanya emang gue kalau bangun tidur jarang sarapan ya. Kita Jarang langsung sih. bikin kopi sendiri. Aku nggak ngopi sayang. Kamu bikin kopi yang Aku. iya. Aku juga nggak ngopi. Tapi bikinin ya. Mak bikin ya. Wah langsung. Gue mau bikin di terpojok gitu. 4 bulan. Wah, ini Kan udah berapa tahun sih kak? Kita Aduh, coba mau deh udah lama coba. sih. 10? Berapa ya? 6 tahun dong. Oh, kenapa ketawa? 6 Kayak tahun lo kan? menemani dari nol soalnya ya. Nggak, gue ngitung dari umur anak gue. Umur anak gue tuh 6 tahun, berarti udah 7. Pernikahan kita 7 tahun. Betul kan? Bener sih. Iya, Sampai pernikahan 6 kita tahun udah- Gue lupa. bikin kopi terus gak sih? Gak tahu sih saya. Nggak tahu. Tergantung transferan. Tapi kalau dari Kenny ngerasain pagi udah dinawarin sarapan, terus asuransi ya, nawarin asuransi kalau pagi ya. Kalau dari Amanda bedanya apa? Kan tidur udah ada temennya nih sekarang nih. Mungkin kalau sekarang jadi ada teman buat aku lapor sih. Misalkan, aduh saya ini rumah bocor, rumah Oh, ini, rumah udah itu. ada yang bantu. Jadi kayak maksudnya kalau dulu kan masih sendirian, jadi kayak aku ngurus. Kalau aku sekarang tuh ada yang temen buat aku manjain. Oke. Aku manjain diri aku gitu loh. Oh, iya, Ke laki-laki. Jadi aku nggak sendirian. Oke. Misalkan kan di rumah juga ada anjing, ada anak-anaknya kita berdua lah. Jadi kalau misal itu kamu urus tuh anak-anak kamu tuh. Jadi maksudnya aku kayak ngasih beban yang biasanya aku dulu sendirian, Sendiri. sekarang udah ada dia. Oh, jadi berbagi beban. Kamu dulu pelihara anjing nggak tapi? Tapi yang ngerawat nyokap sih. Oh, pernah juga berarti. Pernah. Berarti nggak takut anjing? Enggak sama sekali. Oh, kalau Amanda memang suka. Aku emang suka Itu dan di depan tadi itu anjing. Yang Iya, kacang seneng tadi Oh iya, happy punyanya banget Tio. ya. Semua orang datang ke sini pengen bawa pulang sebenarnya. Iya, dilepas 7 juta kalau nggak salah. Oh enggak. Ternyata buat didagangin. Ada nggak ekspektasi yang ternyata beda setelah menikah ini dalam pikiran Kenny misalnya? Oh, pernikahan itu nanti akan lebih ribet misalnya, tapi ternyata tidak. Atau justru sebaliknya. Oh, kalau pernikahan gue kalau nongkrong sama temen jadi ribet, nggak taunya lebih gampang atau gimana gitu. Gue sih udah prepare semuanya, maksudnya teman-teman seumuran gue juga semuanya udah pada nikah kan, jadi gue tau lah kira-kira gimana mereka ngejalanin pernikahan dan kehidupan setelah menikah. Oke. Jadi ya gue nggak kaget dengan apa yang gue jalanin sekarang. Oh, nongkrong di luar sama teman-teman cowok. Jauh berkurang. Oh, karena ada kesepakatan Nggak ada, emang dikurangin. gue harus spend lebih banyak waktu sama istri aja kan. Apalagi kondisi dia kan sekarang begini. Iya. Jadi pasti mood swing itu natural lah ya, natural hormon perempuan. Oh, oke. Jadi ya banyakin spend waktu aja. Mungkin kadang juga dia malas ngobrol sama gua, tapi at least gua ada di samping dia aja ya udah. Oh, iya. Gitu. Tapi tipenya tuh kalian tuh kayak extrovert introvert kah? Amanda apa? Gak tahu deh. Intro dia mah. Intro. Introvert. Jadi kayak jarang ngumpul sama teman-teman gitu-gitu, lebih suka di rumah istirahat nonton gitu ya. Capek juga kali ya ketemu orang banyak juga ya. Mungkin karena udah ngabisin banyak waktu di dunia entertain kan ketemu sama banyak orang ya. Ketemu. Jadi kayak di saat di rumah tuh kayak recharge aja. Oke. Nah, kalau kamu ini ekstrovert, lebih suka ketemu orang. Gua tergantung. Kalau gua belum kenal sama orangnya, gua bener-bener defensif banget. Gua nggak banyak sharing, nggak gimana-gimana. Tapi kalau gua udah kenal, mungkin gua bisa lebih luas lah. Kalau kita tuh udah sampai level dimana dulu ya pas awal-awal nikah tuh si Anissa
tiap malam minggu suka ngajakin keluar kan. Terus gue kan paling males ya nongkrong di luar, nggak pernah mau. Nah sekarang dia kalau malam minggu mau keluar nggak pernah ngajak lagi, cuman bilang doang. Aku Karena cabut udah ya, terus tahu. dia cabut. Dia juga suka liburan, tapi ada beberapa negara yang gue juga nggak doyan. Kayak dia kan sukanya Korea apa segala macam. Akhirnya dia liburan sendiri. Sama teman ya. Kalau sendiri kayak sama teman-teman Iya sama maksudnya cewek-cewek. liburan Ya. bersama teman-temannya gitu. Karena ada beberapa. Nah dia lagi mau ngajak gue nih ke Korea lagi nih. Jadi kita Karena kemarin makanannya diskusinya enak, gue ikut sayang. apa enggak tuh cukup lama tuh gitu. Terus jadi akhirnya Belum lagi mikir. Tolong doain ya. Semoga Kalian sempat liburan bareng nggak? Ini planning. Gue kasih tau. Belum Rahasia boleh. saya. Ada mau. Memang ada udah ada baby moon planning. lah. Oh ada baby moon. Oke. Berarti belum pernah liburan bareng sebelumnya ya? Sebelum nikah kita udah Pernah, sempet pernah. liburan. Tapi belum diatur kan bajunya kan? Apanya? Maksudnya? Sama Amanda belum ngatur Belum nanti kita fitting. ini, tema kita ini gitu belum kan? Ini juga nggak terlalu gimana sih. Kan belum kejadian. Nggak sih, dia anaknya juga nggak ribet soal pakaian gitu-gitu. Oh gitu. Santai dia. Gak ada tema ya kalau lagi. Aku cuma nanya doang kalau liburan bajunya di siap-siapin nggak, di matching-matchingin nggak, ada tema-tema khusus nggak gitu. Aku tanya doang kenapa tiba-tiba kamu ini Emang nggak ada? kan belum liburan dia. Iya kan tapi kan udah. Enggak, belum, walaupun belum liburan atau apa, emang aku bukan tipe orang kayak kita harus matching ya. Maksudnya kan dia juga punya style, aku juga punya style. Jadi Nah masalahnya Betul. satu nggak punya style. Itu masalahnya sayang. Tapi begitu aku punya style, kan gue resolusi gue tahun ini ya. Itu gue mau lebih rapi lah. Kurang-kurangin lah pakai sendal jepit pas lagi syuting, pakai celana panjang, pakai kaos lah yang kaos-kaos lama gue yang buluk-buluk tuh yang 10 tahun udah gue buang-buangin. Pakailah gue rapi itu, pakai jam, pakai sepatu, pakai apa. Begitu keluar rumah, kenapa kamu ganteng? Kenapa aku ganteng? Ya kenapa kamu ganteng? Kenapa aku ganteng? Maksudnya gimana? Kamu udah nggak ada. Enggak tuh terlalu ganteng. Udah nggak usah diganteng-gantengin, nggak usah diganteng. Ya bener, ya bener apa enggak? Ya bener apa enggak, Bu? Cuma pertanyaan itu doang, bener apa enggak? Gini ya. Nah, coba pembelaan pembelaanmu. aku. Selama bertahun-tahun ini orang tuh bajunya aja robek gitu loh. Kayak udah berkali-kali aku kasih tahu. Terus kayak ini kenapa sih, nggak apa-apa, ini yang penting aku nyaman. Kenapa pakai sendal? Karena ini aku kamu nyaman. kenapa bla, jadi bla, bla. langsung tuh? Nah, kayak kita kan cowok ya kayak. Iya. Baju kalau semakin robek, semakin lusuh itu semakin nyaman. Buang Kalau sih. Adem kah? Bener. Apa gimana sih? kalau gue memang pakai di rumah, nggak pakai di keluar. Oke, itu bedanya di situ ya. Dia pengen banget buang ke tukang soalnya, jangan, itu nyaman banget kalau saya adem dipakai di Tahu rumah. kaos barong apa? Balik kaos barong. Kaos Tahu barong. banget lagi. Nah dia tuh suka banget sama kaos-kaos barong itu. Nah itu kan udah ada robek-robek di ketek Iya gitu kan. dong. Itu enak sih. Iya, Karena tapi kan- kadang ada angin kan kayak Ya adem. Enggak gitu. Tapi gak gitu dong, maksudnya kan kita Freedom lagi gitu. misalkan kayak udah dalam posisi kita mau istirahat, tidur kan, dia juga maksudnya kayak kita udah wangi apa Iya, kenapa setuju. nih kayak gembel. Mau tidur kayak gembel, tapi dia seneng banget sama kaos-kaos kayak gitu ya. Tapi aku buangin sih. dibuangin Aku semua. juga sih ada beberapa yang aku buangin yang abu-abu, apalagi tuh udah Ya, ada abu-abu sampai yang ke mana? belakang. Ada pokoknya warna abu-abu polos. Ih, baju kamu polos semua sih. Cuma aku buangin. Gue terakhir itu liburan ke Bali, anak gue yang notice, papa bajunya bolong. Jadi ternyata jalan-jalan kemana-mana bajunya bolong di sini. Terus gue bilang nggak di sini, apa-apa. di sini di leher, di mana gitu loh, kayak pasti ada aja. Paling sering sih bolong di leher, di sini nih. Ya, biar bisa masuk kan. Kalau nggak bolong dia nyangkut gitu. Nah tapi setelah bertahun-tahun nih lanjut lagi aku Malu. Ini setelah bertahun-tahun pakai yang robek-robek tiba-tiba kayak ganteng gitu, jadi kayak Nggak, itu resolusi aku. nah nggak diomongin kan, aku nggak tahu tiba-tiba kayak langsung rapi gitu kayak. Iya. Kayak ada apa, ngapain, mau kemana, sama Ngapain? siapa gitu Terus ya. tadi Oh, malam aja pas bener. aku bilang, kenapa ini parfumnya nyengat banget, kamu udah mandi belum? Aku maksudnya kan kayak biasanya Ya. kan. Nih, gue juga nggak tahu ya. Jawaban ini gue nggak dapetin sampai sekarang. Abis tur stand up comedy di Bali, ya kan. Pulang nih pakai kaos warna putih kan. Jalan tangga sudah di belakang. Kok harum, dia bilang. Harum kenapa? Ini bajunya harum. Terus dia nyium. Ini seperti bau parfum, dia bilang gitu. Tapi bukan parfum kamu.
Gue nggak tahu, gue dari Bali, gue bilang kayak gitu. Terus gue nggak tahu itu baju apa. Mungkin abis di laundry kali ya, sama asisten gue segala macam. Itu aja gue wangi aja dicurigain sama dia. Karena nggak. Karena gue wangi. Soalnya aku bertahun-tahun beliin parfum, gak habis. Aku sudah ganti berapa botol, dia masih satu sampai aku buangin. Ini kadaluarsa nih menurut gue, karena masih kayak dari segini. Kalau selama 5 tahun pernikahan segini yang berkurang, kebayang nggak dipakainya Itu kapan? juga bukan dipakai, emang nguap kayak Oh, gitu. iya. Tapi kemarin akhirnya habislah 1 botol tahun kemarin. Oh iya. Ada iya, satu. iya. Nah, mereka tuh akan melihat ini loh, kita sebagai patokan loh, kita harus kasih yang bagus-bagus. Oh loh. iya. Kita harus Tapi kasih emang bagus-bagus. karena dia cowok banget sih sayang. Cowok simpel aja udah. Makasih. Nanti ribet. Enggak, gue juga begitu. Basically, cuman dia Jadi gini, dong. perbedaan yang selama 4 bulan ini, perbedaan yang akhirnya kalian harus kompromi di mana? Ya mungkin kalau secara style aku ya kan kita sesama public figure kan, apa yang kita pakai pasti itu yang akan dilihat dan itu bisa jadi cemoohan orang-orang gitu loh. Jadi maksudku gini, mungkin kalau aku yang namanya perempuan kita pasti suka branded stuff, kita suka style, kita suka gaya. Nah kalau cowok tuh kadang-kadang kan pengen yang simple apa segala macam, yang kalau misalnya memang barang yang unik walaupun nggak branded dipakai sama dia harganya murah. Oh betul betul. Nah, kalau sekarang mungkin aku ngajarin Kenny untuk mengenal hal-hal kayak gitu. Hal-hal yang branded. Branded. Dia tuh bukan tipe orang kayak gitu. Ada duitnya. Beli mah kalau beli mah bisa-bisa aja, tapi males. Sayang. Nah, tapi kan itu kan gini maksudnya suaminya ganteng, suaminya ini pasti istrinya nih yang ngurusin. Iya. Gitu loh. Aku cuma doang. Kenapa selalu kayak merasa terpojok. iya sih, orang cuman akun O doang. Tapi kan aku banyak di IG ku yang bilang, gila Bang Radit sekarang lebih rapi, lebih terawat. Itu Iya emang sering kok sih, kayak gitu. udah lumayan. Iya kan, pasti istri yang ngurus dan memang iya diurusin sama dia. Karena aku mencintai kamu. Jadi geli sendiri. Terus nih, gue ngeliat di sini gue agak sebel juga nih bacanya nih. Kenny melamar Amanda pada 10 Agustus 2025 di puncak Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Keren. Ini jadi standar lagi nih kan. Keren. Karena Emang gue harus gak pernah gitu, ngelamar dia effortnya emang soalnya. harus begitu. Tapi pada saat itu cuma ngomong doang, belum ada cincin karena Iya. dia nggak tahu size-nya. Oh, itu kejadiannya gimana? Kalian lagi naik gunung atau? Ya memang gue lagi deket sama dia. Oke. Terus gue kan memang hobi naik gunung. Kebetulan waktu itu ada teman-teman gue yang memang sering naik gunung bareng, ngajakin naik ke Merbabu. Oke. Dan kita sih semua percaya yang naik gunung biasanya untuk ngelihat karakter seseorang, ajakin aja ke gunung. Itu benar lagi. Biasa akan Benar, ketahuan benar, tuh benar. karakternya egois kah, mikirin temen kah, emosional kah. Itu kan semuanya kan kelihatan kalau pas capek. Oke. Nah makanya kebetulan kalau lagi deket sama dia, gue ajakin tuh. Itu sebenarnya ngetes tuh. Lo pengen tahu dia Ya kayak salah gimana? satu misi gue ngetes juga sebenarnya. Oh. Oke, lalu Tapi ini pertama kali. Dia nggak pernah naik gunung sama Aku sekali. nggak pernah olahraga. Wow. kamu juga belum pernah kan? Nggak mau. Udah. Aku juga nggak Nggak mau usah ngetes kan awalnya. udah. Kamu ngetes Enggak, ya? mau ngajak hobi bareng aja. Udah sayang. Aku juga Ada belum yang pernah naik lain. gunung. Udah. Pernah nggak sih kita Jangan. Dil? Oh itu doang ya honeymoon ya, syuting ya? Tapi kan gak naik ya. Boleh nggak sih lo diem aja? Kalau naik mobil nggak bisa masuk kategori kan? Enggak lah. Kalau ngeliat tai macan boleh dong. Ah, tai macan. Itu udah cukup hardcore kan? Tai Kita ngeliat macan. tai macan pagi-pagi di gunung itu. Di gunung banyak tai sih, Kak. Jangan-jangan bukan punya macan. Jangan-jangan bukan Demi punya apa? macan ya? Jauh. Aku banyak ajak aja. keinjek ya, keinjek Iya. ranjau. Demi apa? Kan di situ kan pendaki kan nggak cuma 1-2 kan rame kan. Iya. Tinggal dibuka gitu loh di tanah. Jadi tuh kalau ya namanya orang sakit perut lo nggak bisa nyari toilet atau apa kan? Jadi kan di situ semuanya tanah. Ya udah Nyari tinggal semak aja. nyari semak, lu tinggal ya apa sih sayang? Ya etikanya kan Digali. digali. Tiga kali tanah, Setelah ditumpuk itu situ, bisnis selesai. ditumpuk. tutup. Tapi Ditaruh, banyak orang-orang yang tancap. males itu, Galinya. jadi males galinya, Boring jadi aja. langsung udah situ aja udah. Di semak-semak. Keinjek lah tuh. Oke, tapi gimana caranya ngajak Amanda? Amanda kan nggak pernah naik gunung sebelumnya. Gimana cara meyakinkan dia? Dia juga pengen banget ngebuktiin. Oke, Jadi gua buktiin. jadi gini Oh, iya, singkat iya. cerita, aku potong maaf sayang. Jadi Ya, nggak apa-apa. pas aku tuh kemarin main film naik gunung. Mm-mm. Nah si princess ini yang dimana kayak
pastinya mageran, jadi dia kayak kamu syuting naik gunung tapi kamu nggak naik nih gunungnya, cuma sampai pos 2 doang karena syuting nggak bisa sampai atas. Oke. Ya kan, terus akhirnya ditantangin sama dia, ayo kamu harus bisa naik gunung, masa bikin film gunung kamu nggak naik gunungnya. Oke. Si Sagittarius ini merasa tertantang. Oke. Akhirnya ya udah aku iyain, tapi itu dengan secara pikiran kayak bisa nggak ya, tapi harus buktiin nih, aku harus buktiin kalau misalkan kayak aku mampu. Oke, itu pacaran berapa bulan tuh akhirnya nge-challenge Berapa lama Amanda? Kita pacaran tuh baru banget. Oh, Iya. oke. Dari Jadi sekitaran Amanda itu. diajak ke hobi lo nih naik gunung. Sekaligus lo pengen lihat dia kayak gimana orangnya. Iya, sifat aslinya seperti apa. Berarti nggak ada niat ngelamar dia di sana waktu itu? Itu spontan aja? Ya kalau memang udah cocok ya ngelamar. Oh, emang udah ada niat tuh? Iya. Oke. Tapi kan kalau dia rada-rada pas lagi naik gunung, lamar nggak jadi dong. Kayak misalnya dia lagi naik terus ih gunung, itu kan pasti malas juga dong. Ya pengen dulu berarti. Lihat lagi karakter yang lain. Iya, Kira-kira bisa bener menutupi juga. ya karakter yang itu gitu. Oke. Sebelum ke Amanda, orang paling nyebelin yang lu pernah naik gunung bareng itu yang sifatnya kayak apa? Ribet. Ribet nih Ribetnya? gimana nih? Misalkan kalau memang dia udah nggak sanggup, harusnya dia turun. Tapi Oke. karena dia maksa naik, jadinya ngerepotin banyak orang minta dibawain barang. Maksudnya kan naik gunung kan juga berat ya. Oh Pasti iya, masih bawa masih mas, bawa. iya. Bawain dong barang gua gitu. Dia nggak ngomong secara langsung, cuman kan daripada nungguin dia sampai malam, Oh, karena kan ya harus kita semua bareng bantuin ngegrup dong. ya. Ngegrup. Kayak dia bawa terus ditaruh. Bentar ya berat nih barang gua nih gitu. Aduh nggak kuat nih, capek banget, gila gue ngapain sih di sini gitu-gitu loh. Oh, Itu kan ngeluh-ngeluh. Nah, itu ngeluh. nyebelin. Itu Kalau kan jadinya ngeluh-ngeluh kan nyebelin. bikin energi negatif kan untuk yang lain kan. Oke, berarti itu udah patokan lu tuh ya. Kalau nih orangnya nyebelin pasti nggak asik gitu dong. Berarti dia nggak mikirin yang lain, karena kan ini kita grouping, kita rame. Iya. Oke. Hmm. Nah, Amanda nih pertama kali naik gunung. Apa yang dia lakuin tuh? Dia ngikutin aja kah? Bawa sendiri kah? Yang pasti nggak, gue suruh dia jangan bawa barang sama sekali karena kan dia belum pernah naik tuh. Oke. Oke. Karena medannya juga dia belum menguasai kan. Jadi gue bilang barang dia harus dibawa sama porter, sewa porter aja. Oke. Kita sewa porter aja, karena bawa barang pertama. dia, logistik, perlengkapan pribadi semua dibawain. Oke. Dan dia surprisingly bisa nyampe dalam waktu yang bisa terbilang cepet. Oke. Nyampe Berapa di lama itu kalau campsite. cepet? Kita berapa jam sih? Say? 6 jam 6 jam ya? Pokoknya 6 jam jalan. jalan sampai ke ke atas. campsite. ke atas. Tempat camp. Wow. Itu teman-teman gua nyampe tempat camp tuh sekitar 4 jam lebih. Kita 6 jam ya, which is untuk yang pemula banget itu udah oke banget. Karena Merbabu jalur Swanting tuh ada julukannya, pokoknya Swanting bikin sinting. Swanting bikin sinting, dan pas gua naik pas sampai pos 2 tuh kayak gue sinting sih ngapain gue datang ke sini. Tapi dalam hati. VO-nya udah gitu. VO. Tapi nggak, aku bukan tipe orang yang kayak Ngeluh-ngeluh gitu. Oke. nggak. Campsite itu belum nyampe atas. Belum. Campsite itu baru tempat pemberhentian pertamanya buat rekoleksi diri buat ini. Sebenarnya kan di gunung tuh nggak boleh ngecamp sembarangan kan. Jadi campsite itu adalah tempat berkemah kalau orang mau bermalam itu di situ. Oh, buat tidur. Buat tidur, pasang tenda, masak, makan, itu di situ semua. Oke. Masuklah campsite tuh. Perasaan lo pas campsite lega dong. Udah 6 jam jalan. Iya. Oh. Tapi ternyata aku pikir bentar lagi sampai yang topnya nih. Masih jauh. Berapa ternyata. lama? Masih 2 jam 2 setengah jaman lagi. lebih lagi. Dan itu berangkatnya harus jam 3 subuh ya sayang ya? Waktu itu kita jam 3 4 deh. jam 3 jam 4. Kenapa nggak bisa jam 11, jam 10 kan misalnya pengen tidur bentar lah Kan capek. mau sunset. Kita sunrise. Sunrise. Oh. Ngajarnya sunrise. Sebenarnya bagusnya di gunung itu kan sebenarnya sunrise sama sunsetnya. Oh. Oke. Nah, bingung soal toilet juga nggak? Itu yang mau aku tanyain. Iya, pasti bingung. Pokoknya selama di atas tuh aku menahan supaya nggak pup. Oke. Berarti pas- makan dijaga dong, nggak Makan mau jatuh. dijaga banget, semua tuh Nggak dijaga. pedes-pedes. Pokoknya pas udah sampai naik ke atas, aku turun tuh cuma 2 jaman lebih. Aku lari. Aku turunnya tuh lari bener-bener Karena lari. udah pengen BAB. Iya, aku sampai ngantongin batu. Udah, aduh di ujung banget ini, udah di ujung banget. Terus dan pada saat itu kan pas di Merbabu itu, aku sama dia tuh viral. Karena Ya, Artis naik gunung. terus di gunung. oh iya, Sama karena aku naik nggak gunung. nyangka kalian naik gunung. Kalau lu mungkin orang udah sering tahu kali. Gue beberapa kali sih. Iya, Udah. kalau Amanda mungkin kan baru ya, jadi Mungkin rame. itu. Terus habis itu kan kita tuh nggak publish hubungan kita. Oh. Jadi ketika tiba-tiba kok Manda sama Kenny berduaan gitu Ya, loh. ya, Bukan berdua, maksudnya bareng sama
bisa naik gunungan bisa bareng gitu. Aku lihat tuh Beb. Apa? Aku Kamu lihat. Seru Iya. juga tapi ternyata ya. Karena total 8,5 jam. Boleh kita naik gunung, tapi lu jangan lamar gue ya. Agak gimana ya? Nah, pas nyampe atas ngelihat sunrise lah. Pas nyampe atas ngelihat sunrise kan. Iya. Lu juga baru pertama kali ngeliat sunrise di atas gunung dong. Iya. Itu apa timbul perasaan wah ternyata sekeren ini kah atau Kalau menurut aku ya, Nah. aku ternyata bukan penikmat alam. ternyata sunrise tuh kayak oh ya udah sunrise gitu. Iya, Oke, kan ada yang sampai nangis tuh. Iya kayak ada Ngeliat, kepuasan. wah, Karena iya. beda orang beda tipe Iya, iya, iya. ya. Kebetulan Tapi nggak? Kebetulan aku biasa aja. Oke, oke. Gitu. Aku datang ke sana untuk kayak ya namanya bucin, ngebuktiin kalau memang bisa gitu loh. Dan Oke. ternyata dia juga ngeliat secara akunya aslinya seperti apa, karena itu capek banget jalan 6 jam, keringetan, makanan terbatas, semuanya. Oke. Capek jalan tuh ngos-ngosannya tuh parah itu gitu. Oke. Nah disitulah ketika dia ngelihat sunrise dan sunrise itu dalam hati dia kayaknya B aja. Di situ lu ngelamar. Iya dong. Sayang untung mereka udah nikah astagfirullah. Ya enggak kan kalau buat dia ini momen karena Iya lagi cantik-cantiknya sih. kan. Itu lo ngelamar gimana? Lo ngomong atau lo berlutut juga gitu? Kok rame banget itu di atas di puncak. Oh. Kita ngomong aja. Apa ini lagi berduaan lihat sunrise lo kayak sebelah dia kayak Enggak, kita rame-rame, kita nempel sama yang lain, grup-grup yang lain. Kita Oh, ngobrol bisik-bisik gitu aja. Oh, lo mau nggak kawin sama nikah? Enggak, kita waktu itu kan masih belum official yang jalan bareng. Belum pacaran justru. Pendekatan. Maksudnya Wow. kayak apa namanya? Ya gitu deh, gimana ya sayangnya? Iya, pokoknya di sana kita official lah hubungan itu. Oh, berarti bukan ngelamar mau nikah, Bukan. tapi nembak lah ya. Lamar nikah mah di depan papanya. Oke, Tapi gue ada pikir omongan bener. mau ke sana. Oh, aku udah mau ketawa dong omongannya dong. Apa omongannya? Kayak kita serius Kok ya. kita agak geli ya kalau kita ceritain ya? Kayaknya bukan kita banget Iya, gitu loh. Oke. Enggak, itu pun pada akhirnya tahu tanggal-tanggalnya tuh pas kemarin kita nikah, jadi di brides itu disuruh kayak tanggal tunangan tanggal berapa, tanggal ketemu, tanggal trip bareng gitu-gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau kita nge-publish. Awalnya kita tuh sangat nikah aja, kita tuh pengen rahasiain banget. Oke. Gak mau ada yang tahu, sampai salah satu vendor itu dia cuma apa sih namanya bukan storyboard ya, kayak kertas kayak gitu, terus nama kita tuh cuma Kenny dan Manda, terus dia upload di TikTok. Akhirnya rame di mana-mana, kena sama media. Terus habis itu kan aku minta izin dia karena dia lagi stripping kan. Aku minta izin kalau misalkan di tanggal segini sama segini Kenny nggak bisa syuting dengan alasan ada kepentingan keluarga, nggak dapet izin. Gue mau nikah nih terus nggak dapet izin dari PH-nya. Iya. Turun tangan dong akhirnya, mau nggak mau kita harus telepon nih sama atasannya. Terus kita bilang boleh minta izin nggak bisa karena lagi ongoing, udah mau tayang, harus ngejar stok gini. Tapi mau nggak mau harus bisa. Kenapa sih, ada apa? Gue sama Kenny mau nikah. Hah? Mau nikah beneran? Yaudah kita izinin, baru diizinin di situ. Akhirnya atasan-atasannya lain pada tahu, kok kita nggak diundang. Kita nggak Mela. diundang di pernikahan kalian. Nah, aku tuh pengennya keluarga aja, nggak mau ada media, nggak mau ada apa gitu. Akhirnya dari situ, yaudah sampai akhirnya ke blow up. Tayang di TV juga karena dari TV yang akhirnya turun. Oke. Kalian tuh sebenarnya nggak pengen orang tahu tuh supaya nggak terlalu heboh duluan, karena kalian juga pasti punya persiapan sendiri gitu kali ya, supaya nggak ke distract dan lain-lain kali ya. Memang introvert aja sih anaknya. Oh. Nggak pengen banyak yang tahu aja. Hanya circle Oke. terdekat aja. Oke, tadi soal naik gunung kan istilahnya Amanda ngikut hobi lu lah ya. Sekarang gue pengen tahu kalau lu tuh ngikut hobi Amanda di mana. Tapi sebelum itu, kalau kebiasaan berdua yang kalian sering lakuin tuh apa? Makan ya. Dia hobinya makan. Jadi gue ikut hobi dia makan. Oke. Bahkan sekarang sama ini kan jadi Jos. Cuerpo. Lo kalian berdua minum susu Cuerpo bareng. 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 Oh, bisa pas banget ada Cuerpo di sini ya. Kok bisa ya? Iya, pas banget bisa ada di sini. Kaget aku. Oh iya, kaget ya. Biasanya kapan tuh bikin susu Cuerpo-nya? Sehari 2 kali saya. Sehari 2 kali, karena dia isinya ada whey proteinnya
Susu full cream juga kan? Yes, pokoknya tinggi kalori, cocok lah buat yang mau nambahin berat badan. Oke. Jadi singkat cerita dulu sebelum nikah ketemu sama Candy tuh aku dulu tuh kurus banget. Berat